بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم ومن سلكه فقد فاز بعز والنعيم المقيم ومن حاد عنه ذات الشمال وذات اليمين هم بعيد النار الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسنته فقالوا أحبهم بالدين قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد معاشر المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah sekalian, hanya kepada Allah kita menghadapkan semua kehidupan kita. Hanya kepada Allah semua ikhtiar dan perjalanan kehidupan kita ini kita hajatkan. Sebab apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, jika tidak dalam rangkaian kehidupan Allah SWT, maka semuanya sering menjadi sia-sia. Oleh karenanya kita memohon ampun atas semua dosa-dosa yang kita berharap kiranya Allah menjadikan sisa umur yang kita ini menjadi amal soleh yang terbaik di sisi Allah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah SAW. Hadirin sidang jemaah kalau kita saling untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebab sebenarnya kehidupan kita ini, kalau kehidupan kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sia-sia kita bisa sempurna. Sudah dekat kita menuju Ramadan. Sebentar lagi Rajab akan habis. Kita akan singgah kepada bulan Syawal. Semua orang beriman harusnya berbahagia ketika berdekatan kepada Tuhan. Semua orang beriman merasa Allah memberikan kesempatan berikutnya kepada orang-orang yang masih mengharapkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, ini harus menjadi tabiat kepada semua orang beriman. Setiap dekat hati, langkah dan hidup kembali pada Ramadan, maka ada hajat yang tinggi yang dia sudah tentukan dirinya untuk berjanji berusaha menjadikan Ramadan yang akan dia dapati adalah Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sudah dia lalui. Di dalam membunyikan Al-Quran yang dituliskan oleh Rasulullah, salah satu yang dituliskan oleh Rasulullah, kenapa ada orang masih diberikan kesempatan kembali berada pada Ramadan? Salah satu esensinya adalah karena orang-orang itu belum menyempurnakan amal ibadah Ramadan yang sudah diberikan, sehingga Allah mengulangi kesempatan sampai yang kepada kita kesempatan. Berarti ada yang harus dilakukan tentang nilai, tentang ibadah, tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang semua yang sempat kita pernah lakukan, tapi mungkin total dalam simannya. Hadirin sidang jemaah, sebelum itu kita juga dihadapkan pada satu peristiwa penting tentang Isra wal Mi'raj. Esensi dasarnya adalah menjemput syariat Allah bernama sholat. Walaupun kita yang sebutkan, sholat ini menjadi dasar orang-orang beriman mendudukkan posisinya, apakah dia sebagai orang yang berpengaruh di hadapan Allah.
Di dalam Al-Quran Allah memberi semacam pernyataan bahwa sholat itu energinya adalah mencegah perbuatan keji. Karena sholatan tanha anil fahsya'i. Statement ini, pernyataan Allah dalam Al-Quran ini, jangan dianggap pernyataan yang tidak terbukti atau tidak bisa dibuktikan. Kalau kita punya case, ada orang yang menjaga sholatnya tapi tetap melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti ada problem dalam sholatnya, ada problem dalam pekerjaan sholatnya, bukan pada sholat. Ini penting kita luruskan. Karena kadang-kadang pernyataan yang muncul adalah apa betul sholat itu membentuk eksistensi kemanusiaan. Lalu ada orang bilang koruptor itu juga banyak yang menjaga sholat. Berarti yang salah bukan sholatnya, yang salah adalah cara manusia melaksanakan sholat. Pada ayat yang lain Allah menyebut bahwa wailun lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraqun wa yad'una al-imam. Ada semacam hubungan antara kelalaian manusia dalam sholat dengan efek yang dia dapatkan setelah dia lalai dalam sholat. Jadi sahut itu, orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang bersengaja dengan kelalaian. Ada ilmunya, ada upayanya untuk melaksanakan sholat secara khusyuk, mampu dia melakukannya, tapi bersengaja dia melalaikan sholat. Itulah yang disebut dengan sahut. Bukan kelalaian yang tidak disengaja, tapi kelalaian yang disengajakan dilaksanakan. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengevaluasi diri, kenapa kita masih sering terjebak pada sikap dosa? Padahal Allah sebut sholat harus memberi output dan outcome pada fahsya dan munkar. Maka perlulah kita teliti sejauh mana ternyata esensi sholat kita terhadap pembentukan karakter. Ada orang yang mengerjakan sholat secara seremonialistik, tidak salah secara syariat karena yang penting dia mengerjakan sholat. Tapi masalah mungkin dalam esensi oleh karena mendekatkan tauhid dan sholat. Ada orang melaksanakan sholat sebagai kebutuhan keduniaannya, prestis. Dia menganggap sholat itu adalah cara dirinya mempercepat hajat dunia. Maka sholat diberikan energinya sebagai cara dirinya mempercepat hajat dunia. Ada orang melaksanakan sholatnya sebagai hazanah kehidupan yang secara turun-temurun sudah dikerjakan oleh kakek dan neneknya. Maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ada orang, walaupun masih sedikit, yang mempertemukan sholatnya dengan pencarian jati dirinya. Jati dirinya dalam makna adalah semakin dia mengerjakan sholat, maka semakin dia tahu, sadar dan mengerti bahwa semua yang dia kerjakan ini tidak ada apa-apanya kecuali atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian Allah. Lalu disebut as-sholatu ibadatun. Waman aqamaha faqad aqamati. Waman tarakaha faqad taraka. Sholat itu yang pertama. Tiap maknanya esensi. Kalau tidak ada sholat, runtuh dan runtuhlah eksistensi keislaman seseorang pada diri. Maka kalau ada orang mengatakan di ujung sana ada orang baik tapi tidak pernah mengerjakan sholat, maka kebaikannya belum bertemu dengan eksistensi.
Karena sholat harusnya membentuk rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu membentuk rasa tanggung jawab kepada kehidupan manusia dan sosial. Rasa tanggung jawab kepada kehidupan manusia dan sosial itu yang membuat kita menjadi orang baik. Jadi orang baik itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bermaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 Allah menyebut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, siapakah yang sudah memperdayakan dirimu untuk kau durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengatur, Maha Pengatur. Jadi kita manusia, Allah menyebut manusia itu dalam banyak pendekatan. Allah menyebut insan dan anas itu paling energi. Kenapa Allah menyebut manusia dengan insan? Allah sedang menyebut manusia sebagai makhluk yang paripurna, yang sempurna, yang memiliki otoritas dibanding makhluk lain. Makanya dalam surah Al-Asr Allah menyebut innal insana lafi khusr, bukan innan nasa lafi khusr. Karena an-nas itu qul a'udzu birabbin nas, an-nas itu adalah manusia dalam makna yang selalu terjebak dengan dosa dan salah. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah atas godaan manusia yang selalu saja bersalah, sehingga kesalahannya itu mencerminkan kejahatan kepada Allah Subhanahu. Ayat ini Allah memanggil kita dengan insan, berarti kita sedang dituntut, wahai manusia yang pintar, manusia yang energik, manusia yang paling sempurna, siapakah yang memperdayakan dirimu untuk durhaka kepada Allah? Berarti kita sedang disindir. Masa orang pintar masih terperdaya? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Kalau ayatnya tadi menyebut ya ayyuhan nas, mungkin maklum orang jahat terperdaya itu sudah perdaya. Namanya dia jahat, pastilah dia terperdaya. Maka oleh karena itu kita sering terjebak dan menjebakkan diri kita pada kesalahan. Itu kata kunci. Orang yang terjebak berarti tidak sengaja. Tapi yang sering menjadi permasalahan adalah dirinya menjebakkan dirinya sendiri untuk melakukan kesalahan. Nabi Adam itu berdoa ketika dia diturunkan ke neraka. Doanya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini sangat efektif. Ya Allah ya Tuhan kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Berarti ada manusia yang dia senang menzalimi dirinya sendiri. Siapa itu? Itulah orang-orang fasik. Itulah orang-orang yang sudah tahu ada yang benar, mampu mengerjakan yang benar, tapi tidak mengerjakan yang benar. Sudah tahu itu salah, mampu meninggalkan yang salah itu, tapi tetap tidak meninggalkan yang benar. Itulah orang yang dizalimi. Semoga dekatnya kita kepada bulan Ramadan menjadi cara kita memperbaiki niat kita. Semua yang mengatur adalah Allah SWT. Manusia sifatnya hanya berikhtiar. Sifat dan ikhtiar Allah itu pun tidak akan pernah mengganggu takdirnya Allah SWT. Tapi mungkin ada cara Allah memperbaiki takdir manusia. Sama seperti kita masih sedang dihadapkan pada suasana COVID yang pandemi. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan ibrah. Semua manusia punya jawaban sendiri tentang COVID. Semua manusia punya pernyataan sendiri tentang COVID. Tapi apapun pernyataan dan jawaban kita tentang yang melanda dunia saat ini, yang tidak boleh kehilangan jati diri ketauhidan kita kepada Allah. Kalau itu sudah hilang, maka kehilangan jalan keluar kita. Barakallahu wa nafa'ana wa iyyakum fi ayati wa zikri. Taqabbal minna ila barakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran kathiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khaira wajtanibus sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum. Shollu wa sallimu ala nabiyyina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa rahmana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqbalu. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin fi kulli zaman wa makan wa khususan fi Indonesia ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi